Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari project yang saya buat nih. Itu semalam saya memilih tema teknologi. Jadi di sini saya akan langsung cobakan project saya yang judulnya itu tentang smartphone info, yaitu tentang info-info seputar smartphone. Oke, saya langsung cobakan saja. Masih loading. Oke. Nah, di sini adalah tampilan awal dari project saya atau tampilan homepage, home-nya gitu kan. Nah, di home ini mungkin bisa lihat, mungkin punya saya sederhana tapi saya sudah berusaha sebisanya. Di home ini terdiri dari dia akan menampilkan semacam tipe-tipe terbaru dari smartphone Oppo, Vivo, iPhone. Kenapa di sini hanya 3 smartphone? Karena di sini saya hanya membuat contoh smartphone itu cuma 3 jenis, yaitu Oppo, Vivo, dan iPhone. Insya Allah kedepannya akan saya kembangkan lagi. Oke, di sini saya akan jelaskan. Di sini terdapat ada tipe HP dan beserta spesifikasi HP. Jadi kalau mau lebih tahu dalam tentang misalnya di Oppo Reno 5 ini, kita mau lebih tahu dalam gitu kan. Untuk spesifikasinya. Jadi di sini saya membuat button. Jadi kita klik button ini, dia akan pergi ke link dari Google yang berisikan informasi tentang HP tersebut. Nah, di sini harus ada jaringan karena saya di codingannya itu melingkan ke link Google gitu. Nah, di sini ada informasi gitu dari sini. Oke, saya kembalikan lagi. Begitu juga untuk di sini untuk Vivo dan untuk iPhone. Mungkin itu saja dari halaman home. Saya lanjutkan. Di navbar saya ini ada terdiri dari tiga halaman, yaitu home ini yang saya jelaskan, ada smartphone dan ada about. Smartphone ini adalah halaman dimana di sini juga menjelaskan informasi, yang dimana di sini saya hanya membuat 3 jenis seperti yang saya tadi bilang. Oke, langsung saja saya cobakan di halaman Oppo. Masih loading. Nah, di halaman Oppo di sini bisa nampak tampilannya. Untuk di halaman Oppo ini di sini saya pokoknya di halaman smartphone, di situ masing-masing jenis smartphone-nya, di situ saya akan menjelaskan sejarah singkatnya sama tipe HP Oppo dan harga. Oke. Di sini saya akan jelaskan, ini gambar yang saya buat. Ini dibuat di dalam codingannya, dan ini gambar ini dimasukkan ke dalam file public. Nah, bisa dilihat ini ada informasi. Nah, di sini ada cek tipe smartphone di sini. Sini saya juga buat ada daftar HP. Kenapa saya buat gini? Nah, di sini saya buat, bagi kalian yang mau membeli smartphone Oppo, sebelum membelinya tentu harus tahu juga tipe dan harganya. Nah, di sini kami membuat daftar tipe seperti smartphone dan harga. Untuk lebih jelasnya bisa lihat pada daftar list. Daftar list ini saya ambil datanya dari database. Bisa dicek langsung di database-nya. Oke, masih loading. Nah, di database-nya itu di sini saya buat pakai migration di codingannya langsung seperti yang Abang contohkan. Nah, di sini nih di database Oppo, Vivo, iPhone itu sudah ada datanya. Jadi di halaman smartphone ini. Jadi untuk tabel ini saya cuma memanggil data dari database. Untuk fitur edit dan delete sih nggak work banget kalau dibuat di dalam web
khusus info-info dari smartphone. Kan agak aneh juga dibuat gitu. Kalau fitur edit dan delete itu cocoknya di jasa sama di toko, menurut saya gitu. Saya berpikirnya gitu. Mohon maaf kalau jika ada kesalahan. Dan di sini juga ada button kembali ke home, itu akan balik lagi ke home. Untuk tampilan Vivo itu hampir sama, cuma beda informasi dan gambarnya juga beda, sama data-datanya juga beda. Prinsipnya juga sama, yang sama sebelum tadi. Oke, ada button juga. Nah, sama yang untuk iPhone pun sama. Oke, kita lihat untuk iPhone pun sama. Di iPhone ini ada link, kalau mau lebih tahu tentang sejarahnya iPhone itu bisa kita klik link. Itu dia akan pergi ke link Google sama kita tadi. Itu beda datanya. Ini ngambil dari database juga. Oke. Untuk about di sini adalah tentang web yang saya buat, yang berhubungan dengan web yang saya buat. Di sini saya membuat semacam tujuan saya membuat web ini, sama untuk apa gunanya web ini gitu. Jadi di about ini dijelaskan. Oke, mungkin hanya itu saja tampilan dari project saya. Kalau untuk codingan bisa dilihat di sini untuk views. Ini untuk views ada 5. Untuk codingannya itu bisa dilihat di folder yang baru saya kirim, itu ada codingan khusus view. Dan untuk codingan root, codingan controller model itu sudah saya masukkan di laporan saya di PDF. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan di proyek saya. Saya merasa untuk proyek saya ini masih banyak yang kurang. Insya Allah kedepannya saya akan lebih giat lagi, atau saya akan kembangkan lagi. Saya akan kembangkan lagi proyek saya atau yang lainnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.